Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Liza Alfia, SEM KTCA, dan Ibu Rana Majidah, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah AKM 2 kelas B. Di sini kami, kelompok 11, akan mempresentasikan PBL kami yang menganalisis mengenai PT Bank Tabungan Negara atau yang dikenal dengan BTN. Oke, BTN sendiri adalah salah satu lembaga keuangan terkemuka di Indonesia yang memiliki fokus utama pada pembiayaan perumahan. Analisis pertama terhadap overview kinerja keuangan dapat dilihat pada laporan laba rugi. Laba sebelum pajak penghasilan mengalami peningkatan, yang pada tahun 2021 sebesar 2 triliun, meningkat menjadi 3 triliun di tahun 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh pendapatan bunga dan bagi hasil neto yang meningkat, sedangkan beban bunga dan operasional menurun di tahun 2022, yang menyebabkan total laba sebelum pajak meningkat. Oke, selanjutnya analisis PSAK. Yang pertama PSAK 3. PSAK 3 merupakan suatu standar atau acuan laporan keuangan khususnya mengenai pengungkapan laporan keuangan interim perusahaan. Dalam PSAK 3, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan minimum terdapat pada laporan keuangan interim PSAK 3. Pada analisis yang kami lakukan terhadap PT BTN mengenai PSAK 3, dapat diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan Bank BTN telah mematuhi peraturan yang terdapat di PSAK 3, di mana mereka menerbitkan laporan keuangan interim yang mencakup laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, mereka melakukan pengukuran dan pengakuan terkait laporan keuangan, di mana salah satunya adalah klasifikasi terhadap aset keuangan dan liabilitas keuangan, di mana Bank BTN mengklasifikasikan aset keuangan berdasarkan kepada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan dan amortisasi, dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan kompresif lain. Selain itu, dasar penyajian laporan keuangannya disajikan berdasarkan nilai historis. Oke, selanjutnya PSAK 5. PSAK 5 adalah standar akuntansi yang berfokus pada segmen operasional perusahaan yang dibagi berdasarkan jenis produk atau layanan yang dapat menghasilkan pendapatan sendiri. PT BTN mengungkapkan informasi mengenai segmen operasi melalui informasi segmen konvensional yang berisi mengenai produk konsumer dan produk komersial yang dapat dilihat pada grafik tersebut. Segmen konvensional sebagai segmen bisnis utama perseroan memiliki kontribusi terbesar terhadap pendapatan perseroan. Selain itu, entitas juga memiliki segmen syariah untuk menyediakan produk simpanan dan pembiayaan serta mengembangkan model perbankan dengan sistem syariah. Segmen syariah di sini diuraikan melalui dua produk, yaitu pembiayaan syariah dan simpanan syariah. Nah, berikut adalah kepatuhan PT Bank BTN Negara terhadap PSAK 5, yaitu mereka ada pengungkapan yang mana entitas juga memiliki segmen syariah seperti yang saya jelaskan tadi, lalu ada pengukuran, rekonsiliasi, dan penyajian kembali informasi. Selanjutnya adalah PSAK 7. PSAK 7 sendiri mengatur mengenai pengungkapan pihak-pihak berelasi pada laporan keuangan perusahaan. Pihak berelasi adalah seorang atau entitas ekonomi yang berkaitan dengan entitas menyusun laporan keuangan. Transaksi berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa, atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi. Selanjutnya ada informasi mengenai transaksi dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh PT Bank BTN Tbk. Berdasarkan analisis yang kami lakukan pada PT Bank BTN Tbk, PT Bank BTN Tbk sendiri telah mengimplementasikan PSAK dengan baik. Hal itu bisa dibuktikan dengan pengungkapan pihak-pihak berelasi di catatan atas laporan keuangan PT Bank BTN Tbk. PT Bank BTN Tbk mengungkapkan sifat, hubungan, dan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi dalam catatan atas laporan keuangannya. Yang selanjutnya adalah PSAK 8. PSAK 8 sendiri mengatur tentang peristiwa setelah periode pelaporan dalam akuntansi. Peristiwa setelah periode dalam pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan dapat mempengaruhi penyesuaian laporan keuangan, pengungkapan, dan estimasi biaya di masa depan. Selanjutnya ada data tambahan informasi arus kas yang mengalami perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas. Dari analisis yang telah kami lakukan pada PT Bank BTN Tbk, PT Bank BTN Tbk sendiri telah mengaplikasikan PSAK mengenai peristiwa setelah pelaporan dengan baik. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya pengungkapan hal-hal mengenai aktivitas setelah laporan keuangan pada bagian laporan keuangan pada PT Bank BTN Tbk. Selain itu juga terdapat
pengakuan dan pengukuran terkait perubahan yang terjadi yang mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Ada poin-poin terkait kepatuhan entitas terhadap PSAK 8. Yang pertama, ada pengakuan dan pengukuran terkait perubahan yang terjadi dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, pengungkapan terkait peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan. PSAK 18. PSAK 18 adalah PSAK yang mengatur tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat Purnakarya yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 22 Oktober 2010. Di dalam PSAK 18 harus menyajikan pengungkapan, pengukuran, pengakuan, dan pelaporan. Implementasi PSAK 18 pada PT Bank BTN Tbk. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, PT Bank BTN Tbk telah sesuai menerapkan PSAK 18 pada laporan keuangannya. Hal tersebut dibuktikan oleh perusahaan yang melaporkan kewajiban pensiun pada laporan posisi keuangan pada sisi ekuitas dan imbalan kerja di sisi liabilitas. Dampak penerapan PSAK 18 terhadap PT Bank BTN mencakup pengaruhnya pada akuntansi dan pelaporan program manfaat Purnakarya, khususnya dalam hal pengakuan, pengukuran, dan penyajian, serta pengungkapan aset, liabilitas, dan aset bersih. Lebih lanjut, penerapan PSAK 18 juga mempengaruhi pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset liabilitas dan aset bersih pada dana pensiun yang terkait dengan entitas perbankan. Dampak ini perlu dievaluasi secara cermat dalam konteks spesifik masing-masing entitas perbankan untuk memahami konsekuensi penerapan PSAK 18 secara menyeluruh. PSAK 15. PSAK 15 mengatur tentang investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. PSAK 15 mengadopsi pengaturan dalam IAS 28 Investment is Association and Joint Ventures. Implementasi PSAK 15. Dalam laporan tahunan PT Bank Tabungan Negara, dijelaskan bahwa untuk periode pelaporan tahun 2021 dan 2022, perusahaan tidak memiliki investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Sehingga, penjelasan mengenai pengungkapan, pencatatan pelaporan, dan penyajian terkait investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama tidak dijelaskan oleh PT Bank Tabungan Negara untuk periode pelaporan 2021 dan 2022. Namun, PT Bank Negara telah mengungkapkan terkait penerapan PSAK 15 pada periode pencatatan tahun 2020. Perusahaan menjelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang terkait perubahan kebijakan akuntansi per tanggal 1 Januari 2020 dan juga pada laporan tahunan perusahaan. Selanjutnya itu tentang PSAK 24 tentang imbalan kerja. PSAK 24 adalah standar yang menetapkan atau mengatur bagaimana suatu entitas harus mengungkapkan semua bentuk imbalan kerja yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas kinerja mereka. Isu dan substansi PSAK 24 meliputi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan terkait imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, dan imbalan kerja jangka panjang. Analisis implementasi PSAK 24 pada PT Bank BTN Tbk. PT Bank BTN Tbk telah mengimplementasikan PSAK 24 dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pengungkapan rincian imbalan kerja jangka pendek dan imbalan kerja jangka panjang pada Bank BTN. Metode yang digunakan PT Bank TBN Tbk untuk mencatat imbalan kerja karyawan juga sesuai dengan PSAK 24, yaitu menggunakan metode Projected Unit Credit. Untuk imbalan kerja, BTN memasukkan ke akun liabilitas imbalan kerja. Ada PSAK 25, yaitu PSAK 25 merupakan standar akuntansi keuangan yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang meliputi kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, serta kesalahan. Analisis implementasi PSAK 25 pada PT Bank BTN Tbk. PT Bank Tabungan Negara telah sesuai menerapkan PSAK 25 dengan dibuktikan perusahaan telah melakukan pengungkapan terkait kebijakan akuntansi signifikan yang digunakan perusahaan dalam pengungkapan terkait perubahan kebijakan akuntansi pada catatan atas laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada PSAK 50. PSAK 50 mengatur tentang penyajian instrumen keuangan, yaitu mengenai pengaturan dan kerangka konseptual pelaporan keuangan. Instrumen keuangan yang disebutkan dalam PSAK 50 yang tidak dijelaskan dalam PSAK 65, PSAK 24, dan PSAK 62. Analisis implementasi PSAK 50 pada PT Bank Tabungan Negara Tbk. PT Bank BTN telah menerapkan PSAK 50 dalam penyajian instrumen keuangan pada saat pengakuan awal yang diklasifikasikan ke dalam instrumen tersebut.
atau komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual. Dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, serta instrumen keuangan ekuitas seperti yang dijelaskan pada paragraf 15. Baiklah, pada PSAK 71 membahas instrumen keuangan secara keseluruhan, mulai dari pengungkapan hingga pengukuran, baik untuk aset keuangan maupun liabilitas keuangan untuk menetapkan prinsip pelaporan keuangan yang menyajikan informasi relevan bagi pengguna laporan. Bank BTN telah menetapkan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan, melakukan pengamatan terhadap aset keuangan mereka, di mana pada nilai wajar diukur melalui pendapatan komprehensif lain dan aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi, dan mereka juga menggabungkan informasi forward looking dan sesuai dengan PSAK 71. Berikut contoh buktinya. PSAK 72 mengatur pendapatan dari kontrak dengan pelanggan menggantikan standar yang telah berlaku untuk menetapkan prinsip entitas dalam melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan. Bank BTN menjelaskan dalam laporan keuangan perusahaan periode 2020 bahwa perusahaan telah menetapkan PSAK 72, yaitu terdapat dalam catatan atas laporan keuangan pada standar baru yang berlaku tanggal 1 Januari 2020. Namun tidak diungkapkan secara rinci terkait pendapatan apa saja yang termasuk ke dalam klasifikasi pendapatan dari kontrak, dan tidak terdapat pendapatan terkait yang dijelaskan pada PSAK 72, sehingga perusahaan tidak menyajikan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, tetapi tetap tersaji lengkap laporan keuangan secara pos-pos dan serta pos-pos di dalamnya sesuai dengan PSAK 72. Berikut contoh buktinya. PSAK 73 yaitu terkait dengan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa untuk memberikan pedoman kepada perusahaan terkait dengan transaksi sampai dengan memastikan pesewa dan penyewa menerima informasi yang relevan. Bank BTN di sini beserta entitas anak telah menetapkan PSAK nomor 73 sesuai dengan tentang sewa dan mengakui aset hak guna serta liabilitas terkait, dan melakukan pengakuan dan pengungkapan sewa seperti tercantum dalam gambar. Mereka juga mengakui hak guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa dan diukur seberapa besar harga perolehannya, dan mengukur dengan metode sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai sesuai dengan PSAK nomor 73. Berikut contoh buktinya. Implementasi PSAK selanjutnya ialah PSAK 57 menjelaskan tentang provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Untuk analisis implementasi pada Bank Tabungan Negara ialah PT Bank Tabungan Negara mengakui memiliki kewajiban provisi dan liabilitas kontingensi sesuai dengan PSAK 57. Entitas dapat mengakui adanya kewajiban provisi dan liabilitas kontingensi apabila tingkat kemungkinan terjadinya besar atau probable. Kemudian pengakuan provisi diakui jika PT Bank BTN memiliki kewajiban kini yang akibat peristiwa masa lalu. Besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus kas keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Kemudian pengungkapan. PT Bank Tabungan Negara mengungkapkan provisi dan liabilitas kontingensinya dalam catatan atas laporan keuangan pada catatan 27, yakni estimasi kerugian komitmen kontingensi. Implementasi selanjutnya ialah implementasi PSAK 60 mengenai instrumen keuangan pengungkapan. Kemudian untuk implementasi pada PT Bank Tabungan Negara, PT Bank Tabungan Negara telah menerapkan PSAK 60 dengan sesuai. PSAK 60 pada paragraf 06 terkait kelas instrumen keuangan dengan level pengungkapan. Kemudian sesuai dengan yang dijelaskan pada paragraf 08 dan sampai dengan paragraf 11 dalam PSAK, perusahaan telah mengungkapkan klasifikasi serta pengakuan awal terkait laporan aset dan liabilitas keuangan pada catatan atas laporan keuangan nomor 2, ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan pada poin E, aset dan liabilitas keuangan signifikan. Selanjutnya ialah PSAK 68 terkait pengukuran nilai wajar. Untuk implementasi pada PT Bank Tabungan Negara, PT Bank Tabungan Negara juga menggunakan hierarki nilai wajar yang mana diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, sehingga konsistensi dan keterbandingan nilai wajar meningkat. Hierarki nilai wajar mengkategorikan pengukuran nilai wajar dalam 3 level input penilaian. Input level pertama merupakan harga kuotasian atau tanpa penyesuaian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran. Input level yang kedua ialah input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.
baik secara langsung atau tidak langsung. Input level 3 ialah input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.